Misalkan pada malam hari ini dedaunan, pohon-pohonan yang benar-benar diam tanpa bergerak. Kalau orang sinau rasa, kita pernah berguru, teman-temanku, saya jeda sementara. Kita pernah berguru kepada salah satu kiai atau merupakan tokoh agama. Saya diajak keluar dari rumah, saya dipersilakan untuk melihat di alam semesta. Diberi waktu sekitar 30 menit. Setelah itu guru saya datang, apa yang kamu lihat? Saya hanya melihat beberapa suara burung dan pohon-pohonan, guru. Guru hanya tersenyum saja. Mereka menjawab, kamu tidak mengamati dan tidak menghayati alam ini. Apa yang kamu lihat itu di depan? Ini pohon. Pohon ini bergerak atau tidak? Tidak, guru. Kalau dedaunan tidak bergerak, pohon ini tidak bergerak. Artinya sebenarnya filosofinya bahwa dedaunan yang tidak bergerak ini semata-mata tumbuhan ini berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita kalahnya sama tumbuhan. Tumbuhan setiap malam pasti hidung kayon. Dapat dipastikan setiap malam pasti dedaunan di tengah malam pasti diam. Kayu tidak bergerak. Yang diartikan bahwa tumbuhan itu bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wirid kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam arti kita bisa petik bahwa tumbuh-tumbuhan yang setiap harinya bisa bersembah pada Tuhan. Bersembah pada Tuhan, tumbuh-tumbuhan itu dimulai dari jam 11, 12, 1, 2, 3. Sehingga setiap malamnya tumbuhan dedaunan itu berzikir kepada Tuhan, bersembah kepada Tuhan itu 5 jam setiap malam tanpa henti. Kalau dibandingkan manusia, manusia seringnya lowong, seringnya telat-telat atau seringnya kosong. Kadang kita ingin sekali setiap malam untuk wiridan kepada Tuhan, ingin berbakti pada Tuhan, ingin menyembuhkan diri kepada Tuhan, namun ada acara yang penting, akhirnya pada malam itu kita juga tidak bisa melakukan. Sehingga ditimbang-timbang manusia yang berusaha keras untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, namun juga dikalahkan dengan dedaunan atau tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan tidak ada habis-habisnya, tidak hentinya. Setiap malam mereka pasti diam untuk bersembah pada Tuhan. Sedangkan manusia, karena adanya kerepotan, yang mana kita mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga kita ada kerepotan, yang mana kita terpaksa meninggalkan waktu yang jeda waktu agar kita bisa mencukupi keluarga, yang akhirnya kita tidak bisa bersembah pada Tuhan Yang Maha Esa. Jika apabila 1 bulan kita menyajikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bersembah pada Tuhan, artinya dzikir ingkang wengi sebanyak-banyaknya sekitar 20 kali atau 15 kali. Apabila tumbuh-tumbuhan itu, maka hampir setiap malam mereka tumbuh-tumbuhan itu tidak pernah kendap, tidak pernah luang, tidak pernah berhenti. Selalu dan selalu tumbuhan itu aktif setiap malam 5 jam. Tumbuhan itu nang seperti watu, neng koyo banyu, sehingga benar-benar kusuk, fokus bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cerita-cerita yang disampaikan oleh guru saya itu semata-mata hanya sebagai motivasi saya agar saya tidak kalah dengan tumbuh-tumbuhan, yang mana yang dimaksud guru agar kita selalu dan selalu tidak boleh meninggalkan menyebutkan nama Tuhan, karena tumbuh-tumbuhan yang hanya seperti itu, tumbuh-tumbuhan yang tidak punya budi pekerti, tidak punya otak, tidak punya hati, namun mereka benar-benar berbakti, benar-benar tunduk patuh kepada Tuhan. Apalagi kita yang punya budi pekerti, kita manusia sempurna, masih dikalahkan dengan tumbuh-tumbuhan. Yang artinya bahwa guru saya mencetak saya agar jangan sampai kalah dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk makhluk yang lainnya, karena manusia adalah manusia sempurna yang harus melebihi daripada makhluk yang lain. Dengan keberadaan itu artinya bahwa guru saya mempelajari rasa agar saya keluar dari rumah untuk mempersilahkan melihat di sekitar rumah. Kita bisa melihat, membayangkan tumbuh-tumbuhan yang mana tumbuhan itu benar-benar diam dan hening. Maka dari itu yang namanya laku rasa tidak hanya sekedar kita hanya mempelajari laku atau kita berjalan nuruti hati, namun banyak sekali ada juga perintah-perintah untuk kita melihat. Apabila ada orang yang tidak makan, kita bisa merasakan bagaimana apabila kita tidak bisa makan. Kalau ada orang yang teraniaya, orang yang benar yang disiksa, yang dianiaya, bagaimana rasanya? Seperti yang kejadian di negara Vietnam, Myanmar, dan Kamboja, bahwa banyak tenaga kerja yang ada di sana yang bekerja niatnya mencari kerjaan, ternyata di sana diambil ginjalnya dan mereka dianiaya. Bagaimana andai kata kita yang menjadi korban
bagaimana bingungnya, bagaimana kita mendapatkan siksaan itu. Sehingga rasa apabila kita sering untuk merasakan kejadian-kejadian yang seperti itu, maka kita akan lebih peka, akan lebih landep apabila kita mau belajar. Sehingga tidak hanya kita laku saja, kita harus bisa merasakan apabila ada orang yang miskin dan mereka ternyata tidak bisa memenuhi dengan nafsunya. Ada orang yang benar-benar miskin, anak-anaknya kelaparan, sehingga orang miskin itu mencuri, misalkan mencuri tanaman atau mencuri sepeda motor, yang akhirnya mereka juga dipukul, disiksa, kemudian mereka dipukuli oleh orang sekampung, yang akhirnya mereka sekarat. Setelah mereka bisa bicara, ditanya oleh polisi, ditanya oleh warga, kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena anak saya kelaparan. Kita bisa membayangkan betapa sedihnya pada saat anak kita kelaparan, terus kita meninggal, terus siapa yang mengasuh anak itu? Bagaimana kelanjutan anak itu? Apakah anak itu terus lapar? Dan bagaimana apabila kita yang menjadi sosok yang dianiaya itu? Sehingga ternyata bisa disimpulkan tidak semua pencuri itu berbuat jahat karena kejahatannya. Kadang pula mereka menjadikan pahlawan keluarganya. Apabila mereka tidak mencuri, maka anaknya juga tidak bisa makan. Sehingga kita harus luas sekali di dunia ini. Jika apabila kita luas untuk menjabarkan pemikiran, maka kita akan lebih bisa bersabar. Nah, akhirnya kita akan lebih dewasa lagi. Akhirnya kita tidak sombong, akhirnya kita tidak benci orang-orang yang beragam dengan sifatnya. Sehingga sinau rasa tidak hanya kita di buku saja, kita sinau rasa tidak hanya di antara sang siswa, di sang guru, di antara guru dan murid, namun sinau rasa bisa dipelajari di alam semesta, bisa dipelajari di tengah-tengah keramaian atau di tengah desa, di tengah kota. Sehingga perasaan-perasaan yang ada di dalam hati kita, misalkan kalau kita tidak mau disakiti orang, maka kita jangan sampai menyakiti orang. Kalau kita tidak mau dihina orang, maka kita jangan sampai menghina orang. Sehingga yang dinamakan sinau rasa benar-benar itu penting bagi kehidupan.